Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengenalan digital marketing. Nah, apa itu ya digital marketing? Akan kita bahas nanti. Digital marketing ini bisa menjadi alternatif cara penjualan produk olahan jamur di era modern. Agenda kita hari ini yang pertama adalah perkenalan, kemudian kita membahas apa itu digital marketing, kemudian mengapa harus digital marketing. Kita juga akan membahas contoh penerapan digital marketing dalam produk olahan jamur, dan kita juga akan membahas strategi marketing, dan di akhir nanti akan ada kesimpulan. Pertama-tama kita kenalan dulu ya. Nama saya Kristiana Rahayuningsih, boleh dipanggil Kristi. Saya seorang ibu rumah tangga, juga wira swasta. Ada beberapa usaha yang saya jalankan. Yang pertama ini rumah terapi anak berkebutuhan khusus, klinik terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Misalnya kayak anak autis, anak Down syndrome, anak yang punya kesulitan belajar, anak yang lumpuh otak, seperti itu. Atau anak yang telat bicara. Terus kemudian saya juga adalah reseller jus kacang hijau premium, Jukajo. Ada 4 varian rasa. Nah, jus ini jus sehat tanpa pengawet dan menggunakan pemanis dan menggunakan gula asli, bukan pemanis buatan. Saya juga penjual casing HP custom. Saya mendesain casing HP custom. Custom itu casingnya bisa didesain sesuai dengan keinginan konsumen. Misalnya orang yang suka makan bakso, ini ada yang mesen casing gambar bakso ke saya, itu bisa saya buatkan. Saya juga menyukai seni dan fotografi. Saya senang motret-motret. Oke, kita akan belajar untuk mengenal digital marketing. Digital marketing. Marketing itu apa ya? Marketing itu proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari desain produk, menentukan harga, pokoknya sampai barang kita itu terjual. Itu bisa disebut sebagai marketing. Marketing konvensional itu marketing yang kita kenal, banyak kita kenal. Itu contohnya adalah maksudnya adalah memasarkan produk secara langsung. Contohnya kalau kita berjualan di pasar, buka toko, atau produk kita dijajakan keliling, misalnya dengan gerobak, atau dijajakan dari pintu ke pintu, seperti itu, dijajakan secara langsung. Kemudian ada digital marketing. Digital marketing itu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam melakukan marketing atau pemasaran. Ini contoh-contohnya digital marketing. Nanti akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan cari tahu kenapa harus digital marketing ya. Kalau kita udah biasa jualan di pasar, kenapa kita harus mau belajar untuk apa itu digital marketing? Keuntungannya apa? Digital marketing itu bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Itu jelas. Karena dengan digital marketing, pembeli kita itu nggak cuman dari orang-orang yang sekitaran. Kalau kita buka toko, paling yang datang itu cuman ya orang satu kampung atau satu kota. Pokoknya orang yang masih dekat-dekat lah dengan kita. Tapi kalau kita menggunakan digital marketing, pembeli kita itu bisa dari kota lain,
bahkan bisa juga dari luar negeri. Luas ini juga dalam artian bisa menjangkau orang yang dengan rentang usia yang lebih beragam. Kemudian juga dengan digital marketing itu lebih hemat, tidak butuh biaya sewa dan tidak butuh pegawai yang banyak. Kalau kita buka toko, kita kan harus membayar gaji karyawan. Mungkin karyawan kita butuh lebih dari satu, apalagi kalau tokonya buka dari pagi sampai sore, kemudian pembelinya banyak. Itu kalau cuma satu orang yang menjalankan pasti repot sekali. Kalau dengan digital marketing, kita nggak butuh pegawai yang banyak. Kemudian juga waktunya bisa lebih fleksibel. Kalau toko kan jelas ada jam bukanya, apalagi kalau di pasar pasti ada jam bukanya jam berapa, jam tutupnya jam berapa. Kalau dengan digital marketing atau kita jualan online, itu sama aja ya Bapak Ibu. Digital marketing atau jualan online ya itu sama aja lah. Kalau dengan jualan online itu bisa disambi. Ini yang enak banget buat ibu-ibu. Saya juga seorang ibu rumah tangga, saya ngerti banget kalau itu repot banget kalau kita harus jaga toko. Apalagi kalau kita punya anak kecil, terus kita nggak ada yang bantuin di rumah. Ya judulnya ibu rumah tangga, tapi juga kan pasti kita harus nyiapin makanan, ngurus anak, terus suami pulang harus sudah ada makanan. Nah kalau kita jaga di toko terus kan kita repot ya, nggak bisa disambi. Nah kalau dengan jualan online itu kita bisa atur. Kalau anaknya lagi anteng, kita bisa megang handphone. Kalau anaknya udah tidur atau udah bisa sibuk sendiri dia, kita bisa nyambi sambil kita lihat lah ini jualannya, ada pembeli yang masuk ini di handphone, bisa kita layani. Dan itu bisa kita layani jam berapa aja kalau dengan digital marketing ya, jualan online. Mungkin kita jam 9 malam atau jam 10 malam masih bisa. Kalau kita jualan di toko kan mungkin ada jam tutupnya ya. Nah kalau dengan digital marketing itu lebih fleksibel waktunya. Kemudian bukan artinya kalau kita jualan dengan digital marketing terus kemudian toko fisiknya itu, toko aslinya itu kita tutup. Enggak. Yang lebih bagus adalah kita sinergikan. Sinergikan tuh maksudnya digabung. Jadi ada toko fisiknya, ada tokonya beneran, dan juga ada toko online-nya. Itu akan lebih bagus lagi hasilnya. Toko online dan digabung dengan toko fisik itu pasti akan mendatangkan penjualan yang lebih besar dan akan menghasilkan penghasilan yang juga lebih besar. Karena orang Indonesia itu ya kenapa toko online toko fisik itu tetap dibutuhkan. Karena orang Indonesia itu rata-rata senangnya megang, senangnya ngelihat barang, atau kalau makanan ya senangnya nyicip, atau ya pokoknya kelihatan lah barangnya. Terus ada juga orang yang kayaknya kalau cuman gambar doang nggak percaya, bener nggak sih nih tokonya. Kalau ada toko aslinya kan, oh iya nih jualannya bener lah, ada tokonya, ada orangnya, jadi nggak nipu-nipu kayak gitu. Itu alasannya kenapa lebih bagus juga kalau ada toko aslinya. Ini kita akan membahas sekarang contoh digital marketing dalam olahan jamur. Itu bisa kita lakukan digital marketing melalui media sosial maupun marketplace. Yang kita bahas pertama media sosial ya. Media sosial itu bisa WhatsApp, bisa Facebook, bisa Instagram. Kalau Bapak Ibu bingung mungkin bisa tanya sama anak-anaknya, mungkin lebih jago ya. Kita bahas satu-satu ya. Ini Facebook ini yang saya pakai, ini tampilan di laptop ya, di komputer.
Ini biasanya kita bukanya tuh di handphone, ya agak beda sedikit aja, tapi ya pada dasarnya mirip lah kayak gini. Ini kita bisa ketik, misalkan keripik jamur tiram. Nah, di sini keluar tuh banyak orang yang jualan itu di Facebook. Dan ini ada dari berbagai kota mungkin di Indonesia ya. Ada yang langsung dari pemiliknya, ada lagi yang orang yang ngambil dari situ, reseller lah istilahnya, ngambil dari orang dijual lagi, itu namanya reseller. Nah, ini biasanya ada juga komunitasnya. Nanti Bapak Ibu yang punya Facebook boleh deh diketik-ketik deh, dicoba-coba diklik biar tahu ininya. Atau pinjam punya anaknya, kalau yang nggak punya Facebook bisa dilihat sendiri. Kemudian Instagram ini toko saya. Kalau ini contohnya toko saya. Saya punya 3 akun Instagram termasuk klinik saya. Pokoknya semua usaha saya itu saya bikinin Instagram. Ini misalnya seperti ini. Biar Bapak Ibu, walaupun ini bukan produk olahan jamur, tapi ini biar Bapak Ibu punya gambaran kalau di media sosial itu bisa kayak toko juga. Jadi kita bisa ibaratnya kayak memajang jualan kita di sini. Jadi yang kita pajang itu ya memang gambar. Seperti ini saya taruh bu jualan saya. Ini dulu saya juga pernah jualan tas ya. Bukan tasnya sih, saya menghias tas kayak gitu. Nah, seperti ini. Ini cuman salah satu contoh aja. Kemudian di WhatsApp ini juga kita juga bisa jualan loh. Taruh jualan kita di WhatsApp, kita taruhnya di status. Nah, kalau saya selalu saya pajang tuh di status saya, barang jualan saya tuh saya taruh. Ini setiap hari saya pasti naruh. Kalau di WhatsApp status ini biasanya cuma 24 jam, makanya jadi harus update lagi. Gak apa-apa, dan saya nggak cuma taruh jualan saya, tapi juga mungkin kegiatan saya sehari-hari atau hobi yang menunjukkan hobi saya taruh aja. Itu tadi contohnya media sosial. Kemudian yang kedua ada lagi yang namanya marketplace. Marketplace itu kalau bahasa Indonesianya mungkin pasar digital ya, atau pasar online. Sama aja sebenarnya kayak pasar pada umumnya. Di pasar itu kan ada banyak pedagang. Ada yang jualan ayam, ada yang jualan ikan, ada yang jualan baju, ada yang jualan cemilan. Gitu juga di pasar online. Itu jualannya macam-macam. Nah, pasar online itu juga ada macam-macam, sama halnya kayak pasar fisik. Mungkin ada pasar A atau pasar B atau pasar C. Tiap kecamatan, kecamatan mungkin punya pasar sendiri seperti itu. Itu pasar fisik ya. Nah, pasar online itu juga seperti itu, ada beberapa. Ini saya taruh yang banyak aja ya. Ini kayak Shopee, Tokopedia atau Blibli. Tapi ada juga yang lain seperti Bukalapak, JDID, OLX, ya masih ada yang lain lagi juga. Ini coba kita lihat seperti ini biar Bapak Ibu ada gambaran seperti apa itu. Nah, ini tampilan yang di komputer. Di handphone juga seperti ini juga lambangnya, cuman tampilannya lebih kecil aja kalau di handphone. Mirip-mirip lah pokoknya. Ini Shopee, seperti tadi di Facebook juga kita bisa ketik apa yang kita mau cari. Nah, misalkan mau cari keripik jamur nih. Ternyata udah banyak loh yang pada jualan di pasar online.
Nah, ini bisa dari mana-mana, coba kita lihat. Ada yang dari Kabupaten Wonosobo, Tasikmalaya, ini dari Jakarta. Ini bisa dari mana-mana. Nah, ini kan dilihat sama orang se-Indonesia ya. Nah, ini makanya saya bilang tadi kalau di jualan lewat digital marketing, pasar kita itu luas. Karena yang beli itu bisa dari mana-mana. Kayak gini, saya di Jakarta, saya bisa lihat ini yang jualan di mana-mana. Nah, nanti penjualnya ngirim dari tokonya sana ke sini, ke tempat saya. Nah, ini Shopee, ini Tokopedia. Sama seperti itu, kita mau ketik barang apa yang kita mau cari, keluar. Nah, ini beragam harganya. Nah, Tokopedia atau Shopee ini, kita selain kita bisa beli, kita juga bisa jadi penjual di situ. Tinggal daftar aja. Daftarnya itu nggak bayar Bapak Ibu, gratis. Nah, penjual itu biasanya jualan itu nggak cuma di satu pasar. Jadi jualannya misalkan dibuka toko di sini, tiga-tiganya jualan. Itu boleh-boleh aja dan itu nggak bayar. Bayangkan kalau kita jualan di pasar. Kalau kita mau jualan di pasar kecamatan ini, kita buka toko. Di pasar kecamatan itu kita buka toko, kan kita mesti bayar sewa lagi. Nah, kalau di online enaknya kita nggak bayar sewa. Terus kalau di pasar fisik, misalkan kita buka 3 toko, artinya kita harus membayar 3 karyawan kan setidaknya gitu. Kalau misalkan 1 toko 1 karyawan nih, kita punya 3 toko ya harus 3 karyawan di 3 tempat. Ya bisa dibayangkan sendiri, dihitung sendiri berapa biayanya. Nah, kalau kita di digital marketing itu nggak seperti itu. Kita buka 3 toko ya nggak apa-apa. Itu bisa kita lakukan semuanya dalam satu handphone yang sama. Bisa. Jadi kita tinggal download aplikasinya, sudah kita buka toko di masing-masing itu, bisa kita jalanin 3-tiganya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang strategi marketing. Ini jadi yang sudah kita bahas tadi itu tentang online maupun mau toko fisik, itu sebenarnya hanyalah media ya dua-duanya. Tapi intinya sendiri adalah marketing atau pemasaran itu sendiri. Ada orang yang udah buka online tapi kok ngerasanya nggak mengalami kenaikan atau apa, itu karena pada intinya pemasarannya itu yang harus kita pahamin dulu. Oke, kita bahas ya. Strategi marketing itu ada 5. Kita bagi 5 ya. Yang pertama, kita harus memahami pasar. Kemudian kita juga harus mengembangkan produk, mengembangkan komunikasi, membangun distribusi, dan mengelola hubungan dengan pelanggan. Satu yang kita bahas dulu ya, pahami pasar. Memahami pasar itu maksudnya kita harus tahu konsumennya siapa yang harus kita tuju. Kemudian apa yang mereka inginkan, seberapa menarik pasarnya, terus apakah kita punya pesaing. Terus kita juga harus mengenali pesaing kita itu keunggulannya apa, bedanya apa sama kita, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua tentang kembangkan produk. Jadi kalau kita jualan itu jangan cuma jualan itu aja, dari pertama kita jualan sampai besok-besok itu. Bisa kalah kita sama pesaing nanti. Kembangkan produk. Artinya alasan utama, kita harus punya alasan utama kenapa konsumen harus beli produk kita.
Jadi produk kita itu harus beda sama yang lain. Kemudian juga kalau makanan nih, kalau kita ngomong makanan, rasanya harus konsisten. Jangan hari ini asin, besok rasanya kurang asin, seperti itulah. Kemudian ragam produk. Kalau kita bicara olahan jamur, sudah ada berapa produk kita punya, Bapak Ibu punya. Nah, kalau kita awalnya baru satu, itu kita harus terus kreatif nih, memikirkan apalagi. Jangan kita jualannya satu terus. Nanti orang lain udah bikin olahan yang lain, kita masih jualan satu. Pembeli biasanya akan memilih, oh di sana produknya macem-macem, dibikin begini, dibikin begitu. Kalau di toko yang ini ya cuman begitu aja. Nah, itu harus kita pikirkan, harus kita berkreatif, berinovasi. Terus kemasannya juga. Produk yang enak pun kalau dikemasnya asal-asalan, itu suka bikin pembeli itu bisa tadinya mau beli nggak jadi beli. Kemasan itu penting sekali. Karena orang itu biasanya menilai pada tampilan. Kalau pembeli nih, apalagi pembeli yang nggak kenal sama kita ya, atau dia baru pertama kali beli, dia kan pas datang ke toko kita gitu, dia lihat dikemasnya kayak mana, oh kayaknya kok murahan kemasannya, atau kemasannya mungkin nggak higienis, kayaknya kok nggak bagus gitu. Itu tadinya mau beli bisa jadi nggak beli. Tapi kalau barang kita itu kemasannya bagus, ya itu sama aja kayak misalkan gini loh, kalau orang itu udah dandan pakai bajunya cakep rapi gitu, itu kan lebih menarik dibanding orang yang sekalipun mungkin cantik tapi asal-asalan terus kayak kumel atau gimana, itu juga kan juga pengaruh. Seperti itulah pokoknya ininya ya. Kemudian strategi harga. Kita juga harus punya strategi itu. Misalkan, oh ya sesekali kita melakukan diskon, seperti itu. Diskon supaya menarik. Misalkan pada momen-momen tertentu, misalnya dekat momen Lebaran atau apa, misalkan deket, ya itu kalau Lebaran tuh deket-deket THR kayak gitu kan, orang lagi banyak duit. Nah, mungkin kita bisa kasih promo-promo, atau pas lagi gajian tiap bulan tuh tanggal-tanggalnya orang lagi gajian, kita bisa ngasih promo supaya orang senang belanja tempat kita. Kalau di online biasanya promo itu banyak di deket tanggal cantik, misalnya tanggal 7 bulan 7 atau tanggal 8 bulan 8, 11 bulan 11, 12 bulan 12. Itu tanggal-tanggal yang cantik-cantik itu biasanya suka ada promo-promo. Seperti itulah, itu buat mendatangkan pembeli. Kemudian ada lagi merek. Nah, merek ini juga penting Bapak Ibu. Kalau kita punya produk, kita nggak kasih merek, nanti bisa dijual orang, terus diaku sama orang lain ini mereknya, seperti itu. Nah, kalaupun kita punya merek, kita juga harus hati-hati ya. Jangan asal juga ngambil namanya. Jangan pakai nama-nama yang mirip-mirip gitu, yang mirip-mirip sama yang udah ada. Kalau kita bisnisnya masih kecil mungkin nggak masalah. Tapi kalau bisnis kita udah besar, toko kita udah rame, terkenal, terus namanya mirip, oh itu bisa dituntut. Jangan sembarangan sama nama. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kan ya, yang kasusnya Bensu ya, itu contohnya aja ya. Seperti itulah, pokoknya kalau nama itu mirip-mirip nanti ada yang nuntut lah, istilahnya kayak gitu. Jadi dari pertama nama itu harus dipikirkan, harus unik, kemudian jangan sampai mirip-mirip punya orang. Kemudian kembangkan komunikasi. Apa itu? Kembangkan komunikasi itu kita harus
mikir apa yang harus diingat sama konsumen. Kenal, coba, suka, beli, lagi. Terus kita juga harus kreatif mendesain komunikasi, beriklan maksudnya beriklan. Kita yaitu perlunya media sosial tuh kayak tadi tuh, itu kan juga cara untuk membangun komunikasi. Jadi kita posting kayak di status WhatsApp kayak saya tadi tuh. Setiap hari saya tuh posting ya, dengan gambar yang ganti-ganti. Itu oh ya, orang itu biasanya kalau baru sekali lihat belum tentu beli. Kadang-kadang orang itu mesti ngeliat itu barang itu berkali-kali. Paling gampang contohnya adalah iklan di TV aja. Bapak Ibu kalau ngeliat iklan di TV, kalau sering banget kita lihat iklan itu, lama-lama kan kita jadi penasaran. Jadi kayak apa ya, secara nggak sadar tuh kita pikir oh iya mau beli itu deh. Atau pas kita lagi butuh sesuatu jadi keingetan karena kita pernah lihat gitu. Seperti itu juga. Terus ya promosi penjualan, nah itu harus dikomunikasikan. Jadi kalau kita punya promo apa, harga atau apa, oh ya kita taruhlah itu di status. Jadi orang-orang tahu. Nah kalau di toko fisik kita punya promo ya dipasang lah tulisan, ditempel di depan biar kelihatan lagi promo ini lagi diskon. Kemudian yang keempat adalah membangun distribusi. Barang-barang kita ini kan kita jual langsung ya. Kalau Bapak Ibu ini kan memang dari petani jamur. Nah, itu kita juga bisa jual ke orang yang mau menjual lagi. Nah, itu kalau ada yang mau beli dari Bapak Ibu terus mau jual lagi, itu boleh. Itu siapa yang jual, terus dia jualnya di mana, untungnya mereka berapa. Nah itu bisa memperluas pasar kita Bapak Ibu. Kalau ada orang yang ngambil dari kita terus dia jual lagi, itu bisa ya. Kalau untuk reseller mungkin kita bisa kasih harga miring ya, nggak sama kayak orang yang beli eceran gitu. Kalau dia mau buat dia jual lagi ya dengan harga khusus. Tapi itu kan juga bisa membantu kita. Misalkan di kota lain dia bukanya, kan kita nggak jualan di kota itu, jadi itu bisa membuat produk kita juga dikenal, bisa nyampe kemana-mana. Itu bagus sekali. Terus ya kalau kita punya reseller, nanti ya harus kita pikirkan bagaimana skema pembayarannya seperti apa, terus cara pembayarannya itu ya. Kemudian bagaimana cara mengirimkannya, apakah kita yang mengirim lewat kalau lewat ekspedisi, mungkin lewat kurir gitu, atau dia yang ngambil, seperti itu ya. Itu ada beberapa cara lah bagaimana pengiriman. Terus kalau misalkan dia nggak laku, apakah bisa dibalikin ke kita atau gimana, atau sistemnya beli putus, seperti itu harus dibicarakan di depan supaya tidak nanti ribut di belakangnya. Kemudian yang kelima adalah mengelola hubungan dengan pelanggan. Jadi kalau kita udah punya langganan, udah ada pembeli, baiknya kita itu punya nomor ya, punya nomor kontak pembelinya itu. Jadi pas lagi mereka misalkan nggak beli atau apa, kita harus kita tanyain, kok nggak beli nih, udah lama nggak beli, atau kita punya produk baru, kita bisa tawarin. Jadi orang-orang yang udah langganan, yang udah loyal, sering beli di tempat kita, juga harus kita kasih tahu duluan kalau kita punya produk yang baru. Terus kita juga mesti memahami kebiasaan konsumen. Misalkan dia itu biasanya beli produk kita kalau misalkan kan makanan apa gitu ya, dia beli kalau
akhir minggu, biasanya itu buat dimakan bareng-bareng keluarga, atau dia beli kalau dia mau bawa buat jadi oleh-oleh kemana, kayak gitu kan. Setiap pelanggan itu punya kebiasaan yang sendiri-sendiri, itu kita harus pahami. Tiap orang untuk karyawan pelanggan yang sudah loyal itu pasti punya pola-polanya ya, kapan mereka beli itu kita harus kenali. Jadi penting banget untuk kita catat data konsumen. Terus kita bekerja sama dengan toko lain gitu. Kita juga tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan produk lain. Dengan produk lain, misalkan ada toko lain yang mungkin jualannya beda sama kita, tapi bisalah kita kayak bekerja sama. Oh ya, kita luncurkan ini, produk ini tambah sama produk tetangga, kita jual paketan, itu juga salah satu bentuk kerjasama. Jadi biar orang juga mikir, oh ya beli ini dapat ini, beli ini dapat ini, seperti itu. Oke, kita simpulkan ya yang sudah kita pelajari tadi. Jadi kesimpulannya adalah dengan digital marketing kita bisa menjangkau pelanggan yang lebih banyak dan lebih luas. Kemudian berjualan melalui media online juga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dan kalau toko online kita gabungkan dengan toko fisik kita atau toko offline, itu hasilnya akan lebih bagus lagi karena bisa meningkatkan nilai penjualan yang lebih tinggi lagi. Pembahasan kita cukup sampai sekian. Mungkin jika ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke penyelenggara untuk dicatat dulu. Nanti mungkin bisa nanti dikirimkan ke saya. Nanti saya akan usahakan untuk menjawab pertanyaan jika ada. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dan bisa menjadi bisa menjadi alternatif lain, bisa menjadi membawa pencerahan untuk Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan pemasaran, meningkatkan penghasilan